Halo Sobat BTP Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih pada siang hari ini nih? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Kami doakan buat teman-teman semua Sobat BTP Jakarta yang pada hari ini beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, amin. Karena hari ini merupakan episode kedua dari podcast BTP Jakarta, perkenalkan saya host Hari dan co-host saya Gadis Amanda Presti di acara Bineka, bincang eksklusif tentang kereta api. Oke. Pada acara hari ini kita akan ngobrol bareng nih Bang Ari. Oke, Dis. Bareng dengan narasumber yang keren nih pastinya. Woi, kan? gokil. Pokoknya Tentunya keren pastinya. Membahas mengenai perkereta-apian. Ya, mungkin perkereta-apiannya lebih ke sejarah perkereta-apian ya, Bang Gandis ya. Ya, kali ini kita mohon maaf ya, karena kebanyakannya orang berpikiran sejarah perkereta-apian itu berbau horor atau apa gitu. Kalau ini kita nggak bicara tentang horor, kita benar-benar pure bicara tentang sejarah perkereta-apian di Indonesia. Oke, by the way Sobat BTP Jakarta, tidak perlu panjang lebar lagi. Narasumber kita sudah hadir di sini. Kita perkenalkan Mas Sony Cahyo Gumilang dari IRPS, yaitu Indonesia Railway Preservation Society. Oke, selamat siang Mas Sony, apa kabar? Selamat siang Mas Ari, selamat siang Pak Gadis. Sobat BTP Jakarta, mungkin kita langsung aja ya, kita langsung ngobrol ke narasumber kita yang keren, yang kece pada siang hari ini ya kan. Mungkin Mas Sony bisa kita saling berkenalan, mungkin Mas Sony bisa menjelaskan apa itu IRPS ya kan. Mungkin teman-teman di sini Sobat BTP Jakarta pada siang hari ini belum banyak mengetahui tentang apa itu IRPS. Oke, silakan Mas Sony. IRPS itu harusnya lebih tenar dari saya ya harusnya. Jadi IRPS itu udah cukup lama usianya, udah 23 tahun ya. 23 tahun ya? Iya, sebenarnya udah cukup lama. Jadi kalau misalnya kita 22 tahun ya, 22 tahun. Ya, 22 tahun jalan mau 23 gitu kan. Jadi tahun depan 2025 23 tahun. Jadi IRPS itu sebetulnya namanya ya Indonesian Railway Preservation Society. Jadi kalau kita berbicara tentang preservation itu bukan preservatif atau benda pengawet ya, bukan, tapi lebih bagaimana kita berusaha memelihara aset-aset bersejarah kereta api. Jadi kita tuh berangkat dari kelompok hobi minat yang sebenarnya kita menyukai kereta api dari hobi. Cuman kan kalau kita berbicara tentang kelompok minat kereta api kan alirannya banyak tuh Mas. Ada yang suka fotografi, ada yang suka bikin live report. Nah kebetulan kita ini punya kesamaan interest, yaitu lebih ke kesejarahan. Jadi seperti kita tahu bahwa sebenarnya kereta api di Indonesia itu punya begitu banyak aset bersejarah. Nggak ada BUMN lain yang mempunyai aset bersejarah sebanyak kereta api Indonesia. Dan itu sangat sayang bahwa kalau kita melewatkan itu ya, karena itu IRPS mendedikasikan waktu, tenaga, usaha, pikiran kita semua itu untuk mempreservasi aset-aset bersejarah itu, tentu saja dengan bekerja sama dengan Dirjen Perkereta-apian dan juga PT Kereta Api dan stakeholder yang lain. Jadi kita nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga kita berusaha membina sebuah hubungan yang baik, karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari luar negeri. Bagaimana caranya kita sampai ke luar negeri Mas ya? Ya, kita banyak belajar dari mereka, karena kelompok minat sejarah kereta api di luar negeri itu sudah lebih mature ya, sudah betul. Jadi kita tuh kayak istilahnya anak kemarin sore lah. Jadi kita masih harus belajar belajar kayak gitu dari luar negeri. Dan kita berutang sama founding fathers kita di RPS, senior kita yang banyak mengajarkan kita, terus memberikan semangat itu, dan kita regenerasi terus. Jadi kalau memang berminat tentang kereta api, terutama kesejarahannya, kita ada IRPS. Dan kelompok yang lain kan ada tuh yang tertarik fotografi lah atau segala macam, memang banyak. Tapi kalau kita spesifik hanya di kesejarahan aja sih sebenarnya gitu, sejarah kereta api. Keren ya. 22 tahun tadi Mas ya? 22 tahun. Udah lahir belum Mbak Gadis? Belum. Masa? Pas 22 tahun. Pas ya, berarti pas Mbak Gadis lahir lagi IRPS ya? Setara umur saya Bang Ari. Iya Mas, jadi gini Mas, mungkin orang banyak menganggap IRPS ini, mohon maaf, apa perbedaan antara IRPS dengan kayak relevan yang ada di Indonesia, atau apa namanya ini istilahnya apa? Kalau selain relevan itu apa namanya? Kayak komunitas kereta gitu loh. Nah itu
Apakah memang mereka bagian dari IRPSK? Apakah mereka memang berdiri sendiri atau gimana nih Mas? Kira-kira? Oke. Ya pasti memang kita berdasarkan minat ya. Gitu. Ada yang anggota IRPS tapi juga member dari komunitas yang lain. Komunitas. Jadi, dan tentu saja kita ada komunitas yang non profit ya di sini ya. Kita tidak pernah mengambil keuntungan dan apapun itulah dari situ. Karena emang kita benar-benar murni dari hati interest kita kepada kesejarahan kereta api. Jadi kita tidak pernah memikirkan tentang untung rugi atau apapun gitu. Jadi kita memang benar-benar pure ya istilahnya, murni ini dari interest dan keinginan kita. Jadi kalau misalnya di RPS kan backgroundnya banyak tuh, jadi kita nggak semuanya backgroundnya dari kereta api gitu kan, dan juga kelompok minatnya juga macam-macam gitu. Dan misalnya ada kelompok yang suka hanya kereta listrik ya, mohon maaf ya, emang unik-unik ya gitu kan. Ada yang sukanya kereta uap gitu kan, ada yang sukanya kereta diesel, ada yang sukanya juga kereta cepat. Itu banyak banget backgroundnya gitu kan. Tapi satu hal yang menyatukan di RPS itu adalah kita lebih fokus di kesejarahannya. Jadi kalau kita ngomong sejarah kan sebetulnya kalau sejarah kereta api Indonesia kan mulainya dari 1867 lah ya, kurang lebih kayak gitu. Terus sampai hari kemarin kalau kita ngomong sejarah kan kemarin tuh pun sudah masuk sejarah gitu. Itu selebar itu. Jadi di RPS pun juga ada minatnya juga terkotak-kotak. Ada yang fokusnya di zaman Hindia Belanda, ada yang sukanya di zaman revolusi fisik, pos kemerdekaan, ada yang zaman Orde Lama, ada yang suka di generasinya yang sekarang yang modern gitu. Pun kita punya ketertarikan. Gitu. Mas, mohon izin nih Mas. Tadi sedikit saya garis bawah sedikit nih tentang bahasa non-profit. Nah, mungkin Mas Sony bisa menjelaskan sedikit ke kami nih atau ke sobat BTP Jakarta yang dimaksud non-profit itu di dalam IRPS itu seperti apa sih Mas? Oke, ya pertama adalah kita tidak mencari penghidupan kita di sana itu. Itu berarti secara sukarela ya, betul. Secara tidak langsung sukarela ya. Malah lebih banyak kita yang keluar uang gitu. Namanya juga cinta ya. Istilahnya kita tuh bucinnya kereta api. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dapat untungnya apa? Untungnya ya cuman kita bisa lihat kereta api, kita bisa melihat yang harusnya punah jadi terselamatkan gitu kan. Jadi bukan kita cari makan di situ, enggak gitu. Tapi justru kita malah yang sering tekor lah istilahnya. Karena ya balik lagi tadi istilahnya kalau kita dibilang bucin seperti ya kalau kita sudah jadi ada bucin kan benar-benar apapun tidak kita hitung. Waktu, tenaga, darah, air mata, keringat tuh semua kita berikan lah. Sama gitu. Kayak kita bucin kalau misalnya sama pasangan ya Mas ya. Tentu saja. Love is blind. Love is blind. Jadi nah itulah kalau misalnya dibilang non profit ya seperti itu. Kita bahkan tidak mengurus ke apakah kita nanti akan dapat untung atau tidak kayak gitu ya. Keuntungannya itu tadi kita bisa melihat sebuah aset bersejarah terselamatkan, bisa dilihat oleh generasi yang mendatang, itu udah rewarding banget buat kita. Itu udah kayak kayak kita sudah mencapai salah satu life goals lah. Oke, keren. Oke, boleh tepuk tangan dulu kali ya. Mungkin ada beberapa info yang sudah. Oke, silakan Mbak Gandis. Pengurus struktur organisasi di IRPS itu seperti apa, Bang Sony? Nah, ini kan kita tadi bicara non profit ya Mas ya. Berarti kurang lebih seperti naungan yayasan. Iya, betul. Berarti kan non government government NGO ya kan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mas tentang kebetulan saya kan anggota saja gitu kan. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang struktur organisasi ya seperti struktur organisasi kebanyakan lah ya, ada ketuanya, ada wakil ketua, pastinya. Dan sekretaris bendahara tapi yang sebetulnya yang mau disoroti adalah kita punya banyak cabang. Jadi bukan hanya di Jakarta, ada di Jogja, di Semarang, Purwokerto, bahkan di Sumatera juga udah ada gitu, dan di luar Jawa pun juga beberapa sudah ada rintisan untuk kita bentuk. Jadi yang menjadikan kita kuat itu adalah rasa kesamaan hobi kita, rasa interest kita, dan sebenarnya secara organisasi tidak ada yang istimewa, tapi yaitu tadi kita istilahnya sangat cair ya. Jadi kalau misalnya ada program itu kita lebih guyup. Jadi kayak misalnya kita punya bakti untuk membersihkan lokomotif
atau merawat lokomotif itu benar-benar Itu programnya Mas ya? Itu salah satu programnya ya, salah satu program ya. Cukup diumumkan dan setiap ranting atau setiap wilayah cabang tuh punya program sendiri-sendiri. Kayak misalnya di Jogja mereka akan fokus di di aset-aset bersejarah di Jogja, di Banyumas, di Purwokerto pun demikian, di Jakarta juga gitu. Dan itu semua di setiap tempat itu memfokuskan mencari, mendata, mendokumentasikan, dan syukur-syukur nanti kita bisa menyelamatkan dan mempreservasi aset-aset bersejarah. Gitu. Tentu saja kita tidak berjalan sendiri karena bukan kita yang punya asetnya. Kita nggak punya apa-apa, yang kita punya hanya semangat. Keren. Dan karena itu kita selalu istilahnya bekerja sama dengan stakeholder ya, terutama dengan kereta api, terus DJKA juga itu sebagai mitra kita lah ya. Jadi kita berpartner untuk menyelamatkan aset-aset bersejarah perkeretaapian di Indonesia seperti itu. Mas, kepo sedikit boleh ya? Iya. Boleh ya? Boleh kali ya aku kepo dikit ya. Ini masalah yang mau saya tanya ini adalah masalah dapurnya IRPS nih Mas. Ya kan? Yang namanya non profit itu pasti kan nggak ada keuntungan. Ya, otomatis punya program harus ada biaya untuk membiayai program tersebut. Boleh tau nggak Mas, kira-kira operasional itu dari mana anggarannya Mas? Sebenarnya ini adalah... Kepo dikit boleh Mas ya? Boleh. Jadi sebenarnya berhak menjawabnya kan tentu saja Mas Dirjo atau Mas Cahyo lah sebagai head ya gitu. Tapi saya coba menjawab bahwa untuk pendanaan kita benar-benar swadaya murni Mas, dari kantong kita. Berarti sendiri. Kantong sendiri ya? Kantong sendiri. Keren, gitu. luar biasa. Tepuk tangan dong! Tepuk tangan dong! Wah! Orang di mana biaya anak yatim, di sini kita membiayai perkeretaapian Indonesia ya kan? Aduh Mas, jangan dibandingin itu Mas. Itu bahaya. Jadi kalau kita makanya di sini sebetulnya berharap ya kalau ada yang punya sepemahaman dengan kita, yang punya funding yang lebih kuat kayak gitu, yuk kita join force daripada kita berjalan sendiri-sendiri. Karena kalau kita istilahnya anak sekarang kan kolaborasi ya, gitu. Collab. Iya, collab. Karena kalau collab itu lebih banyak proyek yang bisa kita kerjakan, lebih banyak aset bersejarah yang bisa kita selamatkan daripada kita berjalan sendiri-sendiri gitu. Seberapa besar sih kekuatan IRPS dibandingkan dengan PT Kereta Api atau DJKA? Kita tuh nggak ada kutu, nggak ada seujung kukunya istilahnya. Yang kita punya cuma passion gitu kan. Dan istilahnya kalau kita berbicara tentang passion, semangat tuh kan nular. Yang bisa kita berikan, kita jual tuh adalah menularkan spirit itu. Jadi teman-teman yang sebagai stakeholder utama di perkeretaapian itu juga, iya, kita punya spirit yang sama kayak gitu. Yuk kita collab, yuk kita bekerja sama. Dan kita nggak cuma terbatas di DCK dan PT Kereta Api, kita juga dengan komunitas yang lain kita tidak menutup kemungkinan ya kita bisa dengan pecinta KRL dan gitu. Jadi ya kalau bisa semakin banyak yang bergabung, semakin banyak yang berkontribusi. Ada CC 206 lewat. Iya, CC 206. Hafal ya Mas ya? Jadi, dengar suaranya. Dengar suaranya. Sama kayak gue kalau mendengar suara mesin pesawat. Hafal. Ini kantor idaman sebenarnya dekat rel kereta. Iya. Jadi kita balik lagi, kita bisa berkolaborasi, kita bergandengan tangan, lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Siap. Oke. Nah, satu kali lagi nih. Boleh. Buat sobat BTP Jakarta yang mau bergabung ke IRPS tuh bagaimana sih caranya? Oke. Caranya mudah. Jadi kita bisa ke irps.id. Apa kita perlu segmen dulu? Segmen biar penasaran. Episode ketiga. Jangan dong, kelamaan dong Mbak Gadis. Oke Mas, lanjut Mas. Oke, ya jadi mudah banget lah, itu langsung aja masuk ke website kita irps.id. Jadi di situ udah ada menu untuk pendaftaran. Apa tadi Mas? irps.id. Oke, ada di bawah sini ya, sobat BTP Jakarta. irps. Takut salah. irps.org.id atau irps.id? Biasanya kan kalau organisasi kan .or ya kan? Iya, ORG. Iya, gue takut salah. Mohon maaf nih ya gitu kan. Bentar. Nggak apa-apa ya, di-cut dulu ya. Bentar. Takut salah soalnya ntar kemarin. Oh iya, sorry, irps.org.id. Iya. Bener ya? Wow. irps.org.id ya. Catat sobat. Catat ya sobat BTP, ada di bawah sini nih ya. irps.org.id. Ya, jangan lupa membayar iuran keanggotaan karena itulah yang bisa. Nah, itu dia nih. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu jawabannya dari tadi ya kan. Ternyata ada loh ya kan, sedikit untuk keanggotaan. Oke. Mungkin untuk kita bahas masalah perkenalan mungkin cukup
cukup sekian. Nanti mungkin kita lanjut untuk lebih dalam lagi nih Mas Sony, ya kan? Mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi sejarah perkeretaapian. Mungkin kita rehat dulu ya. Baik, oke. Oke, Sobat BTP Jakarta, kembali lagi bersama kami di sini, tentunya dengan narasumber kita yang keren banget ini, Mas Sony Cahyo Gumilang. Oke Mas, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol tentang ya ibaratnya organisasi ya ini apa introduce ya kan, perkenalan. Katanya kalau nggak kenal, nggak sayang, tapi bahaya kalau sayang, ya kan? Bahaya bertepuk sebelah tangan karena kita lebih sayang kereta daripada manusia. Oh, aduh, keren. Mas, mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang perlu kita gali sedikit nih dari Mas Sony atau dari IRPS tentang khususnya sejarah perkeretaapian Indonesia di wilayah kerja kita nih, wilayah Jakarta dan Banten, ya kan, yang mana apalagi di daerah Banten cukup banyak ya, yang bersejarah ya Mas, bukan banyak ya, cukup bersejarah ya kan, apalagi stasiun Rangkas Bitung yang kebetulan kita sekarang lagi revitalisasi atau kita lagi pengembangan stasiun Rangkas Bitung ya kan. Nah mungkin Mas Sony bisa cerita sedikit nih tentang sejarah atau apa namanya ini cerita ya ilmu tentang stasiun atau tentang kereta di perkeretaapian khususnya di wilayah Jakarta dan Banten. Monggo Mas, silakan Mas. Kalau ngomongin tentang ilmu mungkin agak kurang pas ya Mas Hari ya, karena kita tuh hanya pengamat sejarah yang berangkat dari hobi. Jadi kita bukan praktisi kesejarahan yang belajar dengan ilmu dan penelitian yang empiris gitu. Jadi mungkin kita kalau ilmu kayak keberatan, tapi lebih kita kayak apa ya? Sharing. Iya. Tapi karena tadi diangkat tentang terutama Banten dan Rangkas Bitung yang lagi revitalisasi, itu sebetulnya menarik. Satu hal yang unik sebenarnya kalau kita berbicara tentang perkeretaapian di Jawa itu ujung barat dan ujung timur Pulau Jawa itu sebetulnya kayak time capsule Mas, Mbak. Jadi time capsule maksudnya gimana Mas? Waktu tuh berhenti di sana gitu. Jadi kalau kita menjelajah ke daerah sana itu kelihatan kayak misalnya bangunan-bangunannya gitu kan, terus jalur-jalurnya itu kayak berhenti dalam waktu di sana gitu. Terutama di ujung timur Pulau Jawa. Nah, ujung barat dan timur ini cukup unik. Kalau kita misalnya di timur itu kita dari Probolinggo ke Pasuruan dan terus sampai Jember, sampai Banyuwangi. Itu tuh kayak benar-benar stasiunnya itu benar-benar berhenti dalam waktu. Gitu. Nah, sebenarnya yang di ujung barat pun Banten itu tidak kalah serunya sebetulnya. Tapi sayangnya tidak terpreservasi dengan baik gitu. Jadi terutama Banten ini ujung barat tuh mungkin baru mendapat sorotan perhatian di beberapa tahun terakhir ini ya, setelah elektrifikasi dan kemudian daerah BSD itu berkembang gitu. Itu hal yang harus disyukuri. Karena kalau itu lebih awal mungkin jejak perkeretaapian banyak yang hilang gitu kan, tapi karena baru belakangan ini jadi istilahnya agak terlantar selama bertahun-tahun itu justru ada positifnya gitu di sana. Nah, stasiun Rangkas Bitung terutama. Nah, kalau kita berbicara tentang daerah barat Banten ya, itu sebetulnya setiap stasiun itu kan punya cerita. Dan Rangkas Bitung sendiri itu cukup unik karena kalau kita berbicara tentang Rangkas Bitung itu banyak sekali foto-foto Bung Karno itu di stasiun Rangkas Bitung. Nah, itu sebenarnya itu bisa menjadi living museum Mas. Jadi stasiun aktif, tapi juga jadi museum. Jadi biarkan stasiun itu bercerita tentang dirinya sendiri. Bahwa dulu di tempat ini Bung Karno pernah melakukan kunjungan, pernah berorasi, bertemu dengan orang-orang. Itu sesuatu yang menarik. Jadi kalau kita misalnya nggak harus audiovisual lah, tapi mungkin kedepannya kita bisa bikin narasi tentang stasiun Rangkas Bitung dalam bentuk audiovisual. Tapi kita taruh foto-foto di sana. Jadi biarkan stasiun itu bercerita tentang masa lalunya. Itu bagus sekali. Dan Banten itu menyimpan begitu banyak cerita tentang sejarah masa lalu kereta api. Tapi sayang yang aktif dan non aktif itu lebih banyak yang non aktif yang sebenarnya. Tapi ya balik lagi, Banten itu punya cerita. Contohnya di stasiun non-aktif, stasiun Labuan. Itu stasiun paling barat di Pulau Jawa, walaupun itu tidak aktif. Dan satu lagi yang cukup istimewa, stasiun Anyer Kidul. Stasiun Anyer Kidul itu letaknya pas di kilometer 0 Pulau Jawa, di dekat mercusuar Cikoneng. Nah itu sebetulnya walaupun tidak aktif,
dia menyimpan cerita di sana gitu. Dan terakhir saya ke Anyar Kidul itu cukup memprihatinkan kondisinya, yaitu atapnya rubuh sudah, jadi nggak ada atapnya. Tapi sayang sekali kalau misalnya seandainya kita bisa mempreservasi itu, dia bisa bercerita banyak tentang masa lalu perkeretaapian di Banten gitu. Dan satu lagi, ada stasiun di Banten yang in situnya, lokasinya di Banten, tapi stasiunnya di Jawa Tengah. Gimana ceritanya coba? Gimana Mas? Gimana? Lokasinya stasiunnya ada di Banten, tapi bangunan stasiunnya ada di Jawa Tengah. Gimana caranya Mas ya? Nah, ceritanya gini. Berpindah kan atau itu dia tuh. Ini uniknya. Apakah ini ada unsur dengan gaib? Nah, kita nggak mau yang serem-serem ya? Iya, kita nggak ngomongin serem-serem ya Mas ya? Ini namanya halte Cikoya. Cikoya. Stasiunnya letaknya di Banten. Iya. Bangunannya di Museum Kereta Api Ambarawa. Paham. Jadi itu adalah salah satu. Bukannya stasiun Cikoya itu ada di area Green Line juga ya Mas ya? Iya betul. Iya kan? Jadi bangunan lamanya. Nah, kenapa bisa dipindah ke Ambarawa? Karena itu adalah stasiun halte perhentian yang menggunakan full kayu. Jadi bisa dibongkar dan dipindahkan. Bayangkan kalau kita tetap di sana, dan untungnya itu kita gerak cepat waktu itu PT Kereta Api ya memindahkan ke Ambarawa bangunannya. Dan kalau teman-teman ke Ambarawa lihat halte Cikoya itu bisa membayangkan, wah ini kayu dan benar-benar kecil, ada loketnya gitu. Jadi dulu memang halte ya pemberhentian. Jadi itu uniknya, lokasinya stasiunnya ada di Banten, bangunan ada di Jawa Tengah. Gitu. Keren. Banten itu banyak sekali menyimpan cerita dan sayang kalau kita tidak mengeksplorasinya gitu. Ya itu Mas, mudah-mudahan ya Mas ya, kita berharap banyak juga sobat BTP Jakarta di luar sana juga banyak yang mempertanyakan terkait reaktivasi jalur Rangkas Bitung sampai Labuan. Nah, mudah-mudahan pimpinan kita bisa mewujudkan cita-cita harapan masyarakat Banten khususnya. Semoga untuk jalur reaktivasi ini bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan ya Bang Andis ya. Boleh tambahin nggak aku? Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi di Banten, tapi ini berhubungannya dengan sejarah kelam penjajahan Jepang ya. Ya, Saketi Kebayah. Gitu. Saketi. Jadi jalur maut dibangun oleh Romusa untuk mengeksploitasi batu bara di daerah Bayah gitu. Nah, itu ya yang mengerjakan adalah tahanan Perang dan Romusa lah dari stasiun Saketi nyambung ke selatan, Banten Selatan. Oke. Mas, tadi tuh sebelum Mas Sony sampai sini itu, Gandis tuh bertanya-tanya sama saya Mas. Mas Ari, itu cerita tentang stasiun Manggarai gimana sih Mas? Nah, soalnya kok bisa dari stasiun Heritage bisa semegah itu. Terus saya bilang aja kan, ya kita tunggu aja nanti Mas Sony. Mungkin bisa Mas Sony menceritakan ya kan. Mumpung karena sumber kita hari ini bisa memberikan informasi terkait sejarah stasiun, mungkin nanti Mbak Gandis bisa nanya langsung. Mungkin monggo Mbak Gandis silakan tanya langsung ke Mas Sony Mbak Gandis. Jadi stasiun Manggarai itu dulunya seperti apa sih Bang? Stasiun Manggarai dulunya seperti apa? Nah, Manggarai itu unik ya kalau kita berbicara tentang stasiun Manggarai. Jadi Manggarai dengan nama lamanya itu Mr. Cornelis ya sebenarnya. Jadi dulu itu di stasiun Manggarai itu ada 3 stasiun yang punya namanya sama, Mr. Cornelis itu. Jadi Mr. Cornelis SS, Mr. Cornelis NIS, sama Mr. Cornelisnya BOS kayak gitu. Itu 3 perusahaan kereta api yang berbeda gitu. Pada zaman itu. Jadi stasiun Manggarai yang sekarang itu adalah stasiun Manggarai yang heritage ya. Yang heritage itu yang terakhir dibangun gitu. Sementara stasiun dalam tanda kutip Manggarai yang milik NIS itu jadi stasiun Bukit Duri. Bukan dari Dipo Bukit Duri. Gitu. Nah, sementara stasiun Manggarai yang lama itu ada di sisi sebelah utaranya. Jadi stasiun Manggarai atau Mr. Cornelisnya yang lama itu dihancurkan untuk bikin stasiun yang baru ini, gitu. Jadi bergeser ke selatan, gitu. Jadi kalau berbicara tentang Manggarai itu, itu kita bisa satu sesi sendiri. Gak apa-apa Mas. Lapisannya tebal sekali. Jadi ceritanya berlayer-layer ya. Jadi memang ratusan ya. Jadi memang dari dulu kayaknya Manggarai ditakdirkan untuk menjadi stasiun simpangan, gitu. Jadi poros utara selatannya jalur Batavia Buitenzorg atau Jakarta Bogor, ya, dan jalur lingkarnya namanya Senturban. Jadi dulu kalau kita berbicara tentang perkeretaapian di Jakarta, kita tuh dulu termasuk salah satu yang paling maju di Asia.
Ya. Jadi pada tahun 25 dengan elektrifikasi di Batavia, kita sekarang baru ngomongin tentang kereta api listrik yang ramah energi. Ya, sekarang kan lagi ngetren tuh semua yang listrik-listrik. Ya. Terus kita ngomong integrasi antar moda. Ntar dulu. Tahun 20-an kita udah punya gitu loh. Jadi poros utara selatan bertemu dengan jalur lingkarnya kereta api di dalam kota Batavia. Jadi kalau misalnya sekarang ada stasiun Matraman yang diaktifkan di poros ruas antara Jatinegara dan Manggarai, itu dulu juga memang sudah ada stasiun di sana yang terkoneksi dengan tram Batavia. Tram Batavia. Ya, jadi kalau kita ngomong interkoneksi antar moda itu sebetulnya sudah ada. Gitu. Dan Manggarai di poros persimpangan antara Sumbu Timur Barat dan Utara Selatan itu memang dari dulu ditakdirkan untuk menjadi stasiun apa istilahnya ya, transit. Ya. Gitu. Dan itu sampai sekarang pun sudah diterjemahkan dengan baik oleh DJKA yang menjadi sebuah transit station yang semoga dalam waktu dekat kita akan melihat salah satu stasiun terbesar di Asia Tenggara mengalahkan Gua Lampong di Thailand di Bangkok kayak gitu. Jadi ya itu mungkin harapan kedepannya. Tapi memang dari dulu Manggarai sudah ditakdirkan untuk menjadi stasiun transit seperti itu. Itu baru hanya sebagian kecil dari Manggarai. Ya, silakan Mbak Gandis. Kira-kira apa lagi nih yang perlu kita gali lebih dalam lagi dari Mas Sony nih, Mbak Gandis? Kalau jalur double track existing dan sebelumnya di stasiun Manggarai. Oke, jalur double track. Double track. Ya, double track itu. Existingnya dulu seperti apa? Terus sekarang setelah menjadi double track seperti apa ceritanya, Mas? Gitu. Jadi ya ini yang menarik bahwa Belanda itu berpikir jauh ke depan waktu merencanakan jalur kereta apian di Jawa ya waktu itu. Jadi kita tahu bahwa Belanda bisa memperkirakan akan terjadi choke point atau titik bottleneck ya. Bottleneck. Jadi begitu masuk ke kota Batavia itu pasti akan terjadi bottleneck ya gitu. Jadi karena itu mereka mempersiapkan jalur ganda, dan kalau dari pintu timur itu dari Cikampek itu dia udah jalur ganda kan waktu itu. Jadi memang mereka berpikir bahwa ini akan terjadi penumpukan sehingga harus dibikin sebuah sistem di mana itu bisa memudahkan pergerakan kayak gitu. Dan jalur ganda masuk ke dalam kota waktu itu adalah pintu gerbangnya di Manggarai. Gitu kan. Jadi jalur ganda ke utara gitu. Sementara dari Manggarai ke selatan tuh jalur tunggal. Jadi saya masih ngalamin stasiun Pasar Minggu itu jalur tunggal dilayani oleh sinyal yang pakai mekanik kayak gitu. Dan yang sebetulnya yang tidak banyak orang tahu, kalau kita berbicara tentang jalur layang antara Manggarai sampai Jakarta Kota itu kan dibangun pada tahun late 80 ya, awal 90-an. Tapi sebenarnya yang tidak banyak orang tahu bahwa Belanda itu sudah meramalkan akan terjadi kepadatan ruas antara Manggarai sampai Batavia Benedenstad atau Jakarta Kota waktu itu. Jadi jalur layang itu udah direncanakan dari zaman Belanda, dan kita di RPS itu juga punya dokumentasinya. Sampai stasiunnya desainnya udah ada, Mbak. Gitu. Jadi dulu memang mau di jalur layang itu memang jalur itu mau diangkat ke atas karena Belanda sudah memperkirakan Batavia dengan adanya kota baru Menteng terus kemudian perluasan kota ke arah selatan itu dan sektor bisnis di daerah Northwick atau pintu air atau sekarang stasiun Juanda itu kan dulu pusat bisnis ya. Itu pasti akan terjadi kemacetan. Jadi di tahun 30-an, awal 30-an itu sudah direncanakan, Mas. Berarti perencanaannya udah. Nah, kenapa gagal? Nah, kembali lagi. Kenapa? Gagal. Ada sobat BTP Jakarta, ada yang tahu nggak? Kenapa itu gagal? Ada yang tahu nggak? Gagalnya itu sebenarnya. Kenapa jadi crowded ya? Ya, akhirnya nggak terbangun kan? Butuh 50 tahun kemudian baru terwujud gitu ya. Itu karena tahun 30-an ada yang namanya krisis ekonomi global. Jadi semua proyek kereta api itu berhenti. Mas, sorry. Berarti kan itu semua perencanaan itu sudah tertuang yang dulu yang kita tahu bahasanya ground cut. Ya. Betul. Ground cut itu berarti kan bukan hanya dari sisi lahannya saja, berarti sudah ada desain atau perencanaannya seperti master plan-nya ke depannya seperti apa ya? Oke. Jadi gimana? Pertanyaannya enggak cuman pengen tahu aja gitu apa semua apakah semuanya itu semua sudah tertuang dalam ground cut gitu kan. Ya itu hebatnya Belanda dibandingin kita, mungkin bukan jangan membandingkan, tolong di skip ya. Itu hebatnya Belanda adalah mereka berpikirnya itu integral ya, jadi secara luas sampai berapa tahun ke depan gitu. Jadi
kayak Manggarai itu di sana ada Central Works Plat atau Balai Yasa, Balai itu sudah Yasa. dipikirkan. Perumahan pegawainya yang ada sampai sekarang pun juga sudah dipikirkan gitu. Jadi kalau bisa dibilang bahwa Manggarai itu adalah spor kompleks ya. Jadi komplek kereta di sana. Ada Balai Yasa, ada stasiun sentral, terus kemudian ada perumahan pegawai. Jadi kalau kita lihat peta lamanya Batavia terutama di area sekitar Manggarai, itu sudah terbentuk sebuah pola yang sebetulnya kalau sekarang dibilang TOD ya. TOD, Transport Oriented Development itu kan, itu sebetulnya ya sudah terbentuk gitu, dan itu nggak cuma di Manggarai saja, banyak di beberapa kota-kota yang buatan Belanda memang sudah seperti itu gitu loh. Jadi bisa dipahami bahwa Manggarai sekarang menjadi sebuah kompleks perkeretaapian yang besar, itu tidak terjadi dalam satu malam, dan perencanaan planningnya itu bisa ditarik sampai ke zaman Hindia Belanda. Luar biasa Sobat BTP Jakarta. Ya, gimana Bang Gandis? Kira-kira apa lagi nih perlu kita gali nih dari Mas Wan ini? Menanyakan ini nih, situasi di stasiun Heritage zaman dulu. Situasinya gimana nih? Bukan situasi horornya kan? Polisi kalau horor. Jangan dong. Kan kita udah sepakat tadi di awal, kita tidak membahas yang horor-horor di sini. Kita justru membahas terkait historinya, ceritanya gitu loh kan. Menarik ya. Oke. Ini ya tadi situasi di sekitar stasiun Heritage ya. Situasi saat ini atau masa lalu? Kalau masa lalu mungkin masa lalu kali ya. Iya. Masa lalu kali ya. Sekarang kan kita sudah tahu situasinya. Iya. Ya, sih kalau sekarang kita udah ngeliat semua kan. Mungkin masa lalu kondisi seperti apa gitu loh Mas. Oke. Situasi masa lalu. Yang paling menarik, Oke. Yang paling menarik. Tadi kan udah aku bilang ya bahwa kalau Belanda tuh membangun sesuatu bukan cuma stasiunnya doang, tapi itu the whole kompleks tuh dipikirin. Jadi situasinya bahwa di situ ada perumahan pegawai, dan itu nggak cuma di Jakarta. Kalau kita bisa ngelihat misalnya contohnya di Jogja, di Balai Yasa Yogyakarta, itu juga yang baru saja ulang tahun ke-110 ya. Balai Yasa Yogyakarta gitu, Balai Yasa tertua kedua ya. Belum lahir kan? Dicetak aja belum ya? Aku juga belum lahir. Itu juga perumahan pegawainya ada di situ gitu. Dan sama kalau kita berbicara tentang heritage, salah satu stasiun heritage adalah Pasar Senen ya. Pasar Senen. Jadi kalau kita berbicara tentang stasiun Pasar Senen, tentu saja kita tidak bisa melupakan bahwa sebenarnya stasiun Pasar Senen itu seperti stasiun Manggarai, itu adalah stasiun baru yang menggantikan stasiun yang lama gitu. Dan kita baru saja mendapatkan dokumentasi bahwa ternyata stasiun Pasar Senen lama itu tuh eksis sampai tahun 73. Kondisi jadi stasiun awal Pasar Senen lama, terus kemudian dibangun stasiun Pasar Senen baru. Biasanya kalau seperti kasusnya Manggarai, stasiun baru ada, kemudian didemolis. Ternyata tidak, di stasiun Pasar Senen itu stasiun Pasar Senen lama jadi, terus kemudian stasiun Pasar Senen baru jadi, stasiun Pasar Senen lamanya itu menjadi stasiun Pasar Senen Gudang. Nah itu ternyata sampai tahun 73 dipenuhi oleh perumahan-perumahan kumuh dan sisa-sisa gerbong-gerbong barang kayak gitu. Dan kita mendapatkan salah satu dokumentasinya itu dari Arsip Nasional, salah satu koran, dia mencantumkan bahwa ini kondisi Pasar Senen di tahun 72. Nah pada tahun 72 itu terjadi pembangunan besar oleh Pak Ali Sadikin ya. Dia bikin yang namanya Youth Center atau GOR Senen, Planet Senen. Nah baru saat itulah itu dirobohkan. Padahal kita tidak tahu, mikirnya bahwa ternyata setelah stasiun baru ada itu dirobohkan yang lama. Ternyata enggak, sampai tahun 73 banyak kejadian-kejadian kayak gitu yang bikin kita di komunitas tuh terkaget-kaget gitu. Jadi selalu banyak data informasi baru yang surfacing ya, yang muncul di permukaan gitu. Tapi kalau berbalik lagi ke situasi di sekitar stasiun Heritage di masa lalu, kalau stasiun besar tentu saja dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya. Stasiun kecil itu nggak kalah menarik, Mbak. Jadi contohnya sekarang stasiun yang dekat dengan rumah saya, stasiun Pasar Minggu. Jadi biasanya kalau ada stasiun itu pasti ada rumah pegawai ya, kepala stasiun, rumah petugas stasiun gitu, dan itu semua dimanapun, bahkan di in the middle of nowhere itu tidak akan pernah terlupakan. Mereka akan bangun infrastruktur untuk pegawai gitu, rumah dan segala macam, dan biasanya itu berkembang menjadi kota, desa dulu, kampung, desa, lama-lama jadi besar gitu kan. Nah, stasiun Pasar Minggu asli buatan NIS atau SS itu udah nggak ada. Sekarang sudah tidak ada. Tapi di luar tembok pagar stasiun Pasar Minggu masih ada sisa rumah kepala stasiun dengan kondisi yang memprihatinkan, dan itu hampir tidak
terperhatikan oleh orang yang lewat lalu lalang di situ bahwa itu dulu bekas rumah kepala stasiun. Bentuknya masih kelihatan, sayang atapnya udah roboh. Itu yang pertama. Karena itu bisa menjadi suatu aset. Nah, aku nggak tahu itu aset cagar budaya ya Mas ya. Asetnya DJKA atau bukan ya maksudnya, karena berada sekarang udah di luar. Waktu saya kecil, itu saya masih ingat betapa megahnya bangunan itu dengan atap tingginya, ya dengan jendelanya yang besar-besar, dan itu tuh sebenarnya sisa bangunan reliknya itu masih ada, gitu. Dan itu kadangkala ya terjadi termakan waktu ya. Seiring waktu jadi terlewatkan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Semoga bisa menjawab ya, Mbak Gadis. Sobat BTP Jakarta, nggak lupa juga kami sampaikan apabila teman-teman sobat BTP Jakarta yang pengen bertanya atau pengen ada sesuatu hal yang ingin tahu yang belum terjawab selama ini, mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar kita ya. Jadi kita bisa seperti kita open diskusi juga, nantinya akan dari admin dari BTP Jakarta akan membantu secara, kita akan membalas di komen itu ya. Oke, mungkin langsung aja Mas, kalau saya boleh tahu nih, stasiun pertama di Jakarta itu stasiun apa sih Mas? Stasiun pertama kita bicara Jakarta. Stasiun pertama. Pertama di Jakarta. Menarik ya. Kalau kita berbicara tentang Batavia, kita tidak bisa melepaskan bahwa ini sebenarnya jalur yang dibangun tertua kedua di Pulau Jawa. Jadi setelah tertua kedua berarti jadi setelah Semarang Tanggung di tahun 1867, sebetulnya 1864 itu konsisi udah turun. Cuman karena yang membangun jalur pertama di Batavia itu adalah perusahaan kereta api swasta Nederland Indies Spoorweg Maskapai. Jadi balik lagi ya, kalau tadi jalur di Batavia itu memang jalur kedua yang dibangun oleh NIS. Itu perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda dan juga perusahaan kereta api swasta gitu. Nah, kalau kita berbicara stasiun pertama di Jakarta itu sebetulnya sudah tidak ada lagi. Gitu. Karena memang stasiun pertama yang dibangun di Jakarta pada tahun 1871 itu ada dua. Jadi pembukaan jalur pertama di Batavia itu tahun 1871, yaitu jalur yang menghubungkan antara Kleinboom. Kleinboom itu kayak kalau sekarang tuh imigrasi. Jadi kalau dulu orang datang pakai kapal itu nggak bisa langsung masuk, ya emang harus lewat ke imigrasi dulu. Ada gerbangnya. Ada kayak checkpoint. Itu disebut Kleinboom. Itu ada halte Kleinboom dan stasiun Batavia. Nah, stasiun Batavia itu yang punyanya NIS itu sekarang posisinya di gedung BNI, di sebelahnya stasiun Jakarta Kota Beos. Berarti BNI-nya berarti ya. Di gedung BNI-nya. Iya, di gedung itu dulu stasiun situ Mas ya. Stasiun di situ. Nah, mungkin nih sobat BTP Jakarta belum ada yang tahu nih ya kan. Saya juga baru tahu nih. Jadi dulu gedung BNI itu dulu stasiun di situ Mas. Jadi kalau kita mau cari stasiunnya udah nggak ada. Tapi kalau misalnya situsnya, lokasinya ada di mana sih? Itu sekarang yang ada sekarang ada di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa, which is itu kan pelabuhan yang lama ya, sebelum pindah ke Tanjung Priok gitu kan. Jadi orang dari Eropa, dari luar negeri masuk ke situ, naik kereta ke dalam kota. Dalam kotanya dulu Jakarta Kota itu. Jadi belum sampai ke selatan kayak gitu. Jadi baru itu menyusul kemudian gitu. Jadi kalau berbicara tentang stasiun pertama di Jakarta udah nggak ada lagi. Tapi kita bisa dari catatan sejarah kita bisa melacak jejaknya lewat peta-peta tua. Gitu, terus kemudian catatan-catatan sejarah gitu. Jadi stasiun Batavia itu bisa dikatakan sebagai stasiun pusat di transportasi sebagai stasiun pusat dulunya di Jakarta ya Mas ya? Iya, betul. Jadi memang dari cuma sependek kok dari pelabuhan sampai ke ke dalam kota Batavia, yaitu di belakang Museum Fathahillah sekarang. Fathahillah. Jadi gedung BNI itu. Mungkin nanti ada bumper-bumpernya ya, ada gambar-gambar stasiun Fathahillahnya Museum Fathahillahnya, terus foto-fotonya nanti. Gitu. Mungkin biar sobat BTP Jakarta biar bisa menggambarkan atau mengingat lagi, biar bisa lebih tahu lagi, nanti kita siapin ada bumper-bumpernya gitu ya. Iya. Jadi tahun 1871 itu. 1871. Oke, menarik. Oke, boleh deh kita tepuk tangan dulu deh biar semangat dulu siang hari ini nih. Tepuk tangan dulu deh. Soalnya kalau udah ngomongin sejarah tuh aku harus menggali informasi dan jadi nggak bisa bercanda gitu. Takut salah. Saya bisa dihujat netizen satu Indonesia nanti. Oke, kira-kira ada lagi Mbak Gandis kalau misalnya memang cukup, kita mungkin
ada iklan nih kayaknya mau lewat nih. Mungkin kita bisa break dulu kali ya. Oke, jangan kemana-mana sobat BTP Jakarta, tetap stay tune di sini. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, sobat BTP Jakarta, kembali lagi kita. Wah, dari tadi kita obrolannya berat-berat banget ya. Mungkin ya kayak seperti saya sampaikan tadi, mungkin apabila teman-teman BTP Jakarta yang ingin bertanya lebih dalam lagi, mungkin bisa ninggalin komennya ya di kolom komen kita. Nanti kita akan coba menjawab pertanyaan dari sobat-sobat BTP Jakarta. Oke, Mas Sony. Nah, ini cukup menarik ya. Yang kali ini saya mau bahas tentang integritas, integrasi antar moda. Ya. Nah, menurut Mas Sony gimana nih Mas? Apalagi yang kita lihat sekarang itu di daerah Banten sana ada pelabuhan di Merak, ada stasiun Merak. Ya. Nah, mungkin Mas Sony bisa bahas sedikit nih tentang integrasi antar moda ini loh Mas. Waduh. Ini lagi digalak-galakannya nih gitu kan. Wah, berarti kalau Mas Hari nanya integrasi moda saat ini, berarti Mas Hari mainnya kurang jauh. Aduh. Meleknya kurang malam. Mainnya kurang jauh ya. Mainnya kurang jauh ya. Kurang jauh, meleknya kurang malam, kopinya kurang kental. Mainnya keras gitu. Nah, itu kalau kita ngomong integrasi antar moda itu udah terjadi dari masa lalu, Mas Hari. Jadi bahkan kereta api sendiri itu dulu punya kapal laut, Mas. Kereta api punya kapal laut. Kok bisa? Kok bisa? Makanya kalau kita ngomong integrasi ya, jadi tunggu Mas, saya mencoba mencerna dulu nih Mas dari otak kita yang kaum awam ini ya. Kaum Gen Z itu. Gue bukan kaum Gen Z ya, gue kaum milenial. Nah, jadi kereta api punya kapal. Iya, punya kapal laut. Ya. Itu gimana ceritanya sih sobat BTP Jakarta? Jadi gini, karena yang diusahakan di masa lalu itu bahwa kemudahan berpindah antar moda itu sudah dipikirkan dari masa lalu. Jadi kalau kita naik kereta dari Jakarta ingin menyeberang ke Pulau Sumatera, dulu itu kita punya, ya sampai sekarang masih ada ya, stasiun Merak dan Pelabuhan Merak. Nah, dulu itu kapal laut itu salah satu kapal ferinya itu dimiliki oleh kereta api. Dulu namanya ada PJKA Laut. PJKA, oke. Itu logonya kalau roda sayap zaman dulu ya. Nah, ini jangkar sayap. Jadi memang barisan dulu. Salah satu yang terbesar kapalnya. Wah, boleh deh tepuk tangan dulu deh. Ini salah satu knowledge banget ini. Jadi turun kereta api, langsung naik kapal. Dulu pelabuhannya di Sumatera bukan di Bakahuni, tapi di Pelabuhan Panjang. Turun di Panjang, langsung disambut kereta api lagi sampai Palembang. Jadi integrasi antar moda itu sudah dipikirkan dari dulu. Nah, sampai di stasiun Kertapati di Palembang, itu kan langsung Sungai Musi. Sungai Musi betul. Udah ditangkap sama kapalnya kereta api juga di sana untuk menyeberang ke sisi Sungai Musi yang lainnya. Nah, itu di barat. Di timur ada juga. Di timur. Apalagi nih daerah timur nih. Ada apa lagi nih? Ini mungkin agak di luar pembahasan ya. Kita ngomong Jabodetabek dan Banten. Tapi harta karun ya kan. Jadi kita kalau kita sampai ke dulu Banyuwangi ya. Banyuwangi belum sampai ke Tapang ya. Banyuwangi itu kita juga ada kapal laut atau feri yang dimiliki oleh kereta api. Dan bisa nyebrang langsung ke Pulau Bali. Begitu di Ketapang, stasiunnya pindah ke Ketapang, itu juga diusahakan angkutan lewat bis kota. Bukan bis kota, bis antar kota gitu. Itu juga punya kereta api. Jadi kalau kita berbicara integrasi antar moda itu bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya pengelolaan integrasi antar moda itu sudah muncul dari senior kita dulu sudah memikirkan gitu. Nah, mungkin keberlanjutannya yang mungkin kita lanjutkan ya, harus diwariskan kepada kita sehingga yang memudahkan perjalanan bagi penumpang, terus tidak mengurangi istilahnya beban untuk berpindah-pindah antar moda yang sulit, itu sudah bisa dikurangi. Jadi kita lanjutkanlah legacy mereka gitu. Jangan sampai itu dihapuskan gitu. Itu yang menariknya bahwa integrasi antar moda bukan hal yang baru. Sebenarnya itu sudah dipikirkan. Perencanaan itu sudah ada dari zaman dulunya Mas ya. Kita Indonesia nggak kekurangan orang pinter Mas. Keren. Boleh tepuk tangan deh. Jadi udah dipikirkan jauh-jauh hari, tinggal mengimplementasikannya dan
ada dananya. Kembali lagi. Itu berarti. Ya, Ada dananya. ada hepengnya. Iya. Ada hepengnya. Gitu. Ya kan? Oke, Mbak Gandis, kira-kira apa lagi nih perlu kita gali dari Mas Sony ini, Mbak Gandis? Nah, dari Mas Sony nih ada pesan nggak untuk sobat PTP Jakarta untuk kereta api nih khususnya? Iya. Soalnya kalau kita bicara tentang sejarah perkereta apian ini mungkin nggak cukup cuma satu episode kali Mas ya. Mungkin kita perlu ada beberapa episode lagi, kita gali lebih dalam lagi, Mungkin untuk stasiun Manggarai kita akan bahas satu episode. Betul, ya kan. Nanti iya. stasiun ini kita akan bahas satu episode ya kan. Ditunggu callingan ya. Senang kok. Pokoknya kita berbagi tentang sejarah kereta api pasti IRPS senang lah pokoknya. Siap. Itu dengan narasumber yang berbeda tentu saja ya gitu. Oke. Jadi kalau berbicara tentang tentang kereta api di Jabodetabek dan Banten, itu tentu saja kita tidak bisa melepaskan dari hidup di Jakarta itu kan cepat ya. Semuanya serba cepat dan kadang-kala kita melewati stasiun tuh hitungannya detik, hanya sebagai tempat tap kartu, naik kereta, terus pulang. Dan itu kadang-kala kita melupakan bahwa stasiun itu bukan wujud fisik doang. Stasiun bukan cuma itu bangunan, ya? bukan punya cuma bangunan. Stasiun itu punya cerita gitu. Jadi mungkin yuk berhenti sebentar, lambatkan pace kita. Pahami tentang stasiun ini tuh punya cerita seperti apa sih kayak gitu. Mungkin kalau pace kita kalau pelari gitu kan, pelari. Pace-nya 8 aja, Pak. Pace-nya 8. Pace 8 mah kenceng gitu. Ya pace 9 lah. Mas Hari mungkin rangkas ya. Rangkas cukup top naik KRL jalan gitu kan. Pace-nya lambatin lah gitu. Nikmati, apalagi kita menikmati stasiun heritage ya kayak Manggarai, Pasar Senen, Jakarta Kota. Rangkas Bitung, Tanjung Priok, itu banyak cerita. Bogor 1884 dan bentuknya masih relatif utuh, gitu. Ya, jangan cuma sebagai tempat transit, tempat kita melewati gitu, bahwa ini adalah sebuah kepingan sejarah yang membentuk pola transportasi kita. Bagaimana kita bepergian, bagaimana kita bisa menggunakan angkutan umum dengan nyaman gitu, dan itu punya cerita di situ. Dan yuk luangkan waktu, mungkin browsing, googling cerita tentang stasiun ini apa sebenarnya, sehingga kita bisa punya pengetahuan yang mendalam bahwa stasiun ini bukan hanya wujud fisik saja, tapi mereka punya jiwa, punya soul, punya roh yang menjadi bagian dari sebuah habit atau kebiasaan bertransportasi di Indonesia. Nah, itulah yang mungkin pesan saya, bahwa mungkin orang Indonesia tidak terlalu suka sejarah. Berapa sih kita yang nilainya sejarahnya bagus di sekolah? Mas Adi berapa nilainya? Kalau sejarah sih, waduh, itu udah berapa tahun yang lalu ya Mbak Gandis ya? Malu aja. Pakai nyalain berapa? Kalau nilai jelek tuh biasanya buru-buru dilupain gitu kan. Kalau nilainya bagus pasti langsung di-mention, wah ya sejarah 9 gitu kan. Pasti ini kayak tapi ini bukan aib Mas Hari, bukan. Memang by nature orang Indonesia tidak terlalu suka sejarah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengubah sejarah itu menjadi sebuah cerita, itu menjadi sesuatu dimensi yang berbeda sama sekali. Bagaimana kita melewati sebuah stasiun Jakarta Kota, bahwa ini adalah sebuah karya arsitektur monumental yang luar biasa. Terus kemudian kenapa stasiun Jakarta Kota itu bisa hadir, dan kita harus tahu bahwa dulu itu pusat bisnis, gitu. Makanya disebut sebagai Jakarta Kota. Kenapa? Jakarta kan udah kota, kenapa harus kota? Kayak gitu. Itu kan sebetulnya juga ada dimensi. Pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa namanya Jakarta Kota? Ya karena dulu kotanya di situ. Nah, sementara di selatannya stasiun Jakarta Kota itu istilahnya luar kota, gitu. Bogor dulu hitungannya luar kota. Jangankan Bogor, kita sampai ke daerah Cikini, Gondangdia, daerah Weltevreden ya, dan kemudian Manggarai, apalagi Pasar Minggu. Lenteng, wah itu istilahnya kalau orang zaman dulu jauh amat rumah lu gitu kan, gitu istilahnya. Gitu. Padahal kalau sekarang kita kayak Jakarta yang mana? Lenteng Agung. Oh iya masih Jakarta. Gitu. Kalau zaman dulu nggak dianggap itu Jakarta, Batavia coret itu. Batavia coret. Apalagi udah sampai Depok. Wah Depok udah dianggap. Udah bye-bye itu. Istilahnya gitu. Bonge. Udahan apalagi? Udahan. Nah, Tangerang kayak gitu. Nah, itu dulu itu di daerah luar kota gitu. Makanya disebut sebagai Jakarta Kota, itu terjemahan langsung dari Batavia Benedenstad. Benedenstad itu artinya downtown. Batavia downtown. Batavia
kota. Nah itu dibawa sampai sekarang Jakarta Kota. Terus ada yang ngomong Jakarta Kota itu stasiun Beos. Nah itu kan sebetulnya pelafalan dari nama perusahaan kereta api yang dulu stasiunnya di situ, BOS. Batavia Oosterweg Spoorweg Maskapai. Jadi perusahaan kereta api Batavia Timur. BOS gitu ada. Jadi diwariskan sampai sekarang. Jadi etimologinya seperti itu. Nah itu tadi. Mas, untuk cara melestarikan stasiun atau melestarikan bangunan stasiun heritage itu gimana sih Mas kalau menurut pandangan dari Mas Sony? Oke. Ya. Wah, kalau menanya gimana cara melestarikannya, saya bukan praktisi kesejarahan, jadi ini pertanyaan yang agak berat. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat dari awam aja, kalau cara melestarikan bangunan bersejarah tadi bilang kalau nggak kenal nggak sayang, kita harus kenal dulu. Jadi kalau kenal, kita bisa menghargai sebuah bangunan bersejarah, yaitu stasiun itu, tidak merusaknya, kemudian juga kita tidak memvandalismenya, karena kita tahu. Kan kita kenal gitu. Makanya selama kita masih menganggap bangunan stasiun itu sebagai bangunan fisik semata, tidak ada emotional connection, kita akan tidak akan punya keinginan untuk melestarikan. Tapi pada saat kita punya cerita, kita paham ceritanya bahwa bangunan ini bukan cuma semata bangunan fisik, tapi merupakan sebuah bangunan yang punya roh, punya soul, dan punya cerita di situ. Itu adalah pintu masuk pelestarian. Semakin banyak orang yang menganggap bahwa stasiun itu bukan cuma sekedar bangunan fisik, semakin besar kesempatan bahwa bangunan itu akan lestari. Sama halnya kayak misalnya candi-candi, kalau dia melihat itu sebagai tumpukan batu saja, pasti akan dipakai untuk bangun rumah, bangun pagar gitu. Tapi kalau dia tahu bahwa ini adalah sebagian peradaban nenek moyang kita dan tahu ceritanya, terus kemudian, nah itu tadi balik lagi ke gaib. Selama bangunan-bangunan itu dianggap punya kekuatan gaib, itu biasanya lestari. Tapi itu kan satu dimensi. Karena apa? Punya emotional connection. Gaib itu bukan cuma sekedar horor, misteri, tapi juga emotional connection dengan generasi yang sekarang. Makanya dia istilahnya apa ya? Di dalam tanda kutip dilestarikan, dipuja, dikasih sesajen, nggak dirusak kan? Karena punya ikatan emosional. Nah, kita mungkin itu analogi ya, kalau kita berbicara tentang stasiun, bahwa dulu ayah saya pakai lewat stasiun ini, dulu mbah saya yang bangun stasiun ini, dulu ini banyak orang atau pacar saya ketemu di sini, gitu. Itu kan ada emotional connection. Mungkin dimensinya berbeda dengan gaib, tapi esensinya tetap sama. Ada emotional connection di situ. Bang Andis tahu pacarnya di stasiun nggak? Enggak ya. Kebetulan nggak ya. Oke. Kalau saya nikahnya di stasiun. Serius Mas? Nikahnya di stasiun? Woi, keren. Saya berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta, tempat resepsinya di Balai Pelatihan Teknik Traksi di Lempuyangan. Pakai kereta, pakai lokomotif. Ya, ini benar-benar ya hidupnya untuk kereta kayaknya. Keren. Tepuk tangan dulu deh. Ya itu tadi balik, kalau pertanyaannya adalah gimana cara melestarikannya, itu areanya para expert ahli. Tapi kalau kita orang awam, we build connection. Pahami dulu ceritanya, pahami dulu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan bangunan itu. Nah, itu adalah pintu masuk bagaimana kita bisa merawat kesejarahan dari bangunan-bangunan stasiun heritage terutama di daerah Jabodetabek. Ya, oke, Sobat BTP Jakarta, mungkin waktu jual lah yang akan memisahkan kita. Tapi cuman sebelum itu, sebelum kita closing nih Mbak Gandisya, mungkin ada harapan atau statement dari Mas Sony terkait stasiun yang nilainya bersejarah saat ini. Oke, harapannya ya. Harapannya tentu saja kita bisa mewariskan bangunan bersejarah stasiun ini ke generasi yang akan mendatang lah ya. Dan juga kita rawat keasliannya gitu. Jadi contoh yang sangat bagus adalah Jatinegara, stasiun Jatinegara. Stasiun Manggarai. Itu DJKA has done a great job. Bagaimana? Tepuk tangan dong buat DJKA. Bagaimana pembangunan itu tidak harus menghancurkan sesuatu yang punya nilai kesejarahan. Jadi modernisme itu tidak harus menghancurkan tradisi. Jadi
we can build on top of it gitu. Jadi seperti Jatinegara, megah stasiunnya, tapi di satu sisi, oh ini. Apa namanya Mr. Cornelis yang lama kayak gitu. Manggarai, oh ini Manggarai yang lama. Ini stasiun Senen, tidak kehilangan rohnya. Bahwa sebenarnya modernisme itu tidak harus menghancurkan apa namanya sesuatu yang punya nilai kesejarahan. Jadi harapannya ya makin banyak ke depannya, karena kita sudah banyak kehilangan bangunan-bangunan stasiun bersejarah yang dihancurkan, salah satunya Pasar Minggu. Udah hilang. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu memang sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Gitu. Kan manusia terus belajar. Dan DJKA pasti punya program-program mendatang, dan saya bisa hadir di sini itu pun karena DJKA punya visi tentang bangunan-bangunan heritage. Keren. Jadi tentu saja ini sebuah kemajuan ya. Kita jangan melangkah mundur, tapi kita harus melangkah terus maju. Melangkah terus maju. Inovasi itu maju ke depan ya Mas ya. Keren. Menarik sekali. Oke Mbak Gandhis, sobat BTP Jakarta, mungkin ngobrol-ngobrol kita sama Mas Sony nggak akan cukup kita ngobrolin sehari semalam ya Mas ya tentang sejarah perketapian ini. Terima kasih buat Mas Sony sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, dan mungkin sobat BTP Jakarta jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke. Jangan lupa juga kalau misalnya tadi seperti yang saya sampaikan ke sobat BTP Jakarta, apabila ada pertanyaan yang lebih mendalam atau yang ada hal-hal yang ingin diketahui, boleh komen di kolom komen kita di channel YouTube kita di BTP Jakarta. Oke, Mbak Gandhis, mungkin kita langsung tutup aja kali ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa di Bineka, bincang eksklusif tentang kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya. You're my perfection. See, I need you like the rain.